Buruh tak lepas dari sorotan media atas aksi-aksinya yang terdampak luas, baik secara politik maupun sosial. Sejak masa kolonial, revolusi, hingga seterusnya, buruh menempati posisi penting bagi sekelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara. Sama halnya dengan gerakan buruh di Medan tahun 1994, aksi yang melibatkan sekitar 20.000 buruh itu meluas hingga pembunuhan dan pengerusakan. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Peristiwa kerusuhan buruh di Medan pada tahun 1994 menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjuangan buruh di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketegangan antara buruh dan pemerintah terkait kondisi hak-hak pekerja. Sebab faktor mendasar yang melatar belakangi aksi buruh di Medan ini adalah tuntutan kenaikan gaji. Pada kala itu, gaji yang diterima oleh para buruh di Medan sangat minim. Bahkan masih ada buruh yang menerima gaji di angka Rp1.600 per hari. Sementara itu di Jakarta kala itu, gaji buruh sudah di angka Rp3.600 per harinya. Selain itu, gerakan ini juga mempengaruhi faktor kekesalan para buruh terhadap sikap manajemen yang cenderung menghindar dan bersembunyi di belakang aparat pemerintah. Ketegangan ini diperuncing oleh bocornya informasi tentang 1.187 perusahaan yang melanggar ketentuan, tetapi hanya 17 yang diajukan ke pengadilan. Para buruh menilai hal tersebut ada hubungannya antara para penguasa dan pengusaha. Informasi ini tentunya menimbulkan prasangka buruk di kalangan buruh bahwa ada praktik negatif yang terjadi antara pengusaha dan penguasa. Lebih jauh, faktor yang turut menjadi pemicu adalah buruknya hubungan antara pribumi lokal dan etnis Cina di Medan. Etnis Cina di Medan cenderung bebas dalam menggunakan budaya nenek moyangnya, semisal penggunaan bahasa Mandarin dalam lingkungan kerja. Pemerintah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi hasil yang didapat justru sikap keberpihakan terhadap para pengusaha. Mendasari hal-hal tadi, pada April 1994 terjadi demo buruh di Sumatera Utara yang berlangsung selama 2 pekan. Demo ini berlangsung di Medan dan kota-kota sekitarnya, yaitu Tanjung Morawa, Binjai, hingga Pematang Siantar. Mereka berdemo untuk menuntut kenaikan upah. Dalam kejadian tersebut, sekitar 20.000 karyawan perusahaan turun ke jalan. Mereka berkumpul di lapangan Merdeka dan melakukan pawai menuju kantor Gubernur Sumatera Utara. Para buruh yang mengikuti aksi ini menuntut perusahaan-perusahaan untuk menaikkan upah mereka. Namun pada akhirnya, demo ini menjadi lain karena berujung pada pengerusakan pabrik, mobil, dan toko milik keturunan Cina yang menjadi sasaran amuk massa. Itu terjadi di kawasan industri Medan yang pemiliknya adalah warga keturunan Cina. Kejadian tersebut mengakibatkan satu pengusaha tewas, yakni Kwok Ju Liv alias Yuli Kristato. Ia tewas dalam mobilnya setelah dilempar batu dan dipukuli dengan benda keras, dan 2 lelaki keturunan Cina lainnya mengalami luka-luka tetapi tidak diketahui namanya. Selain permasalahan gaji, para buruh juga mendesak menteri untuk mencabut peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Mereka mulai berpikir bahwa mereka hanya menjadi alat produksi dari para pemilik perusahaan atau pabrik. Kronologi sebelum kejadian dimulai dari beredarnya selebaran dan bisikan dari mulut ke mulut bahwa Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif dan Gubernur Raja Inal Siregar pada hari itu akan berdialog dengan buruh di lapangan Merdeka. Dari lapangan itu mereka bergerak ke kantor gubernur. Para pengunjuk rasa ingin berdialog langsung dengan gubernur.
Akhirnya 23 utusan buruh diterima untuk berdialog dengan pejabat pemerintah daerah atau Pemda, Departemen Ketenagakerjaan atau Depnaker, dan Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah Bakor-Stasnasda. Tapi rupanya perundingan ini oleh kaum demonstran dianggap gagal, sehingga buruh mulai rusuh. Saat Amosi Talambanua sebagai ketua SBSI cabang Medan mencoba menenangkan, para buruh malah semakin tidak terkendali. Ketika masa bubar dan pulang ke tempat masing-masing, terjadilah pengerusakan terhadap sejumlah toko, kendaraan, dan juga warung milik warga keturunan Cina. Kerusakan ini berlanjut keesokan harinya, yaitu tanggal 15 April 1994. Para demonstran kemudian mulai menghajar ratusan toko, pabrik, mobil, dan juga sepeda motor. Setelah pengunjuk rasa juga sempat menghentikan bus angkutan kota, kerusuhan merambat ke Tanjung Morawa, Binjai, dan Pematang Siantar. Di kota ini, 200 buruh yang semula pasang aksi di depan pabrik NV Sumatra Tobacco Trading Company atau STTC kemudian mendatangi rumah Edwin Binge yang merupakan bos STTC. Mereka mempersoalkan gaji mereka yang selalu dipotong Rp500 per bulan. Meskipun melayangkan tuntutan dengan damai kepada Edwin, para buruh masih tetap emosi. Sampai waktu itu, Poltak Manurung, kepala kantor Depnaker Pematang Siantar, sempat disandra di aula STTC. Ribuan buruh perusahaan gelanggang dan jamitra di Desa Dalu X, Tanjung Morawa, juga serentak menuntut kenaikan upah dari 1.600 menjadi 3.100. Kerusuhan itu sendiri dapat diredam melalui penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap aparat keamanan sebagai penggeraknya. Sementara melalui forum musyawarah segitiga antara aparat teknis, pengusaha, dan yang dianggap mewakili buruh, biasanya orang-orang ini ditunjuk oleh aparat sehingga tidak sepenuhnya mewakili kepentingan buruh. Dengan kecanggihan mekanisme komunikasi terhadap masyarakat melalui media cetak dan elektronik, kerusuhan berhenti. Akan tetapi, tuntutan buruh masih dalam proses pengharapan dan penantian yang panjang. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.